Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah, salawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita akan baca sekilas apa yang telah kita baca. Kitab Siyam, kitab puasa. Bab pertama, muqaddimah tentang puasa. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, definisi puasa dan rukun-rukunnya. Puasa, yaitu siyam, secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Menurut syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal lainnya, disertai dengan niat. Ditambahi ibadah kepada Allah. Niat ditambahi ibadah kepada Allah. Sejak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Fajar shadiq, fajar yang kedua. Karena fajar ada dua kali. Fajar yang pertama disebut dengan fajar kadhib. Fajar yang kedua disebut dengan fajar shadiq. Baik, kedua, rukun-rukun puasa. Dari definisi puasa secara istilah syariat, diketahuilah bahwa puasa memiliki dua rukun dasar, yaitu pertama, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalil rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Maka sekarang campurilah mereka, maksudnya istri-istri, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih yang dimaksudkan siang hari dan benang hitam yang dimaksudkan malam hari, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika masuk malam hari, yaitu tenggelamnya matahari ke ufuk barat, menunjukkan awal berbuka. Jadi berbuka bukan menunggu azan, tapi menunggu tenggelamnya matahari. Mulai imsak bukan menunggu adzan subuh atau 10 menit sebelum adzan subuh, tidak. Tetapi imsak itu ketika terbit fajar yang kedua. Ya, karena ada sebagian manusia mengira kalau ada suara tut sudah nggak boleh lagi makan. Masih ada 10 menit. Nabi SAW itu ketika sahur beliau mengakhirkannya. Rasulullah SAW ketika sahur mengakhirkannya. Ada sahabat yang pernah ikut sahur bersama Nabi, ditanya, berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan sholat subuhnya? Zaman waktu itu tidak ada jam seperti kita. Maka sahabat itu mengatakan biqadri khamsina ayat, seukuran 50 ayat. 50 ayat itu kurang lebih kalau kita baca normal 15 menit. 15 menit. Itulah seafdalnya sahur. 15 menit sebelum waktu imsak. Bukan imsak itu kemudian kita nggak lagi makan. Keliru. Sebagian manusia ketika ada suara tut atau ada informasi imsak, kemudian dia berhenti di sebagian kampung. Padahal itu waktunya yang afdal. Mungkin zaman dahulu mereka niatnya untuk memberikan tanbihat, peringatan. Kita sudah mau masuk, berhenti waktu makan dan minum. Tapi ternyata sebagian manusia sekarang menjadikan itu awal start puasa. Padahal bukan. Awal start puasa adalah ketika terbit fajar kedua. Bisa dipahami teman-teman? Terbit fajar kedua. Baik. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah
terangnya siang dan gelapnya malam. Kedua, niat. Rukun yang kedua adalah niat, yaitu orang yang puasa menyengaja menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini membedakan antara perbuatan yang dia tujukan niat ini membedakan antara perbuatan yang tujuannya adalah ibadah dengan perbuatan yang bukan ibadah. Niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Sehingga orang yang berpuasa dapat membedakan puasanya antara puasa yang Ramadan dan puasa-puasa lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik, rukun yang kedua adalah niat. Walaupun terjadi perbedaan antar ulama, niat apakah bagian daripada rukun atau tidak? Kan gitu ya. Kita mengikuti dengan apa yang ditulis oleh penulis di sini, mengatakan rukun. Walaupun sebenarnya niat bukan daripada rukun. Menurut Syafi'iyah, rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua imsak, yang ketiga zaman, yaitu waktu puasanya. Itu menurut Malikiyah, maka rukun puasa itu ada 2, seperti apa yang ditulis oleh penulis di sini. Sebagian menurut Hanafiyah bahwasanya rukun puasa hanya 1, imsak saja, menahan diri saja. Adapun niat, dia bukan rukun tapi syarat puasa. Oleh karena itu syarat harus di depan sebelum yang dipersyaratkan. Baik, kita lanjutkan. Bagian kedua, hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Ya. Rukun Islam yang 5. Berarti puasa Ramadan satu daripada rukun Islam yang 5. Dalam hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril, rukun puasa disebutkan rukun yang keempat. Di dalam hadis Ibnu Umar, rukun puasa disebutkan rukun yang kelima. Intinya bahwasanya puasa ini satu daripada rukun yang Islam. Rukun Islam yang 5. Puasa adalah satu daripada rukun Islam yang 5. Allah mewajibkan puasa Ramadan. Awal diwajibkan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Setelah Nabi SAW hijrah. 2 tahun 2 Hijriah. Ya, dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Ya, berarti puasa rukun Islam keempat atau rukun Islam yang kelima. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maksudnya dengan demikian kalian pasti akan bertakwa. Baik. Jadi tingkat puncak puasa itu adalah menggapai ketakwaan. Kemudian firman Allah, bukti bahwasanya puasa adalah wajib. Dalil yang kedua dari Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan menjelaskan dan sebagai petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikannya maksudnya menyaksikan hilal 1 di bulan Ramadan, maka falyasum, hendaknya dia berpuasa. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh sekarang dalil menurut As-Sunnah. Dalil menurut As-Sunnah akan kewajiban puasa. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji barang siapa yang mampu. Dan begitu pula hadis yang kedua menjelaskan akan kewajiban puasa Ramadan, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW
dalam keadaan beliau kusut rambutnya. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syahrul Ramadan, engkau berpuasa bulan Ramadan. Kemudian dia bertanya lagi, apakah ada kewajiban untukku selain itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak, kecuali bila engkau mau menambah puasa sunnah. Maksudnya puasa-puasa tatawu yang sunnah, baik dia yang mutlaqah atau yang ghairu mutlaqah, yaitu muqayyadah. Baik, karena sunnah ada dua. Sunnah mutlaqah yang tidak terkait dengan hari dan waktu tertentu. Sunnah muqayyadah terkait dengan waktu tertentu. Hari Senin, hari Kamis. Kan gitu ya. Kemudian tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 9, 10, 11 di Asyura, di Muharram. Kemudian di puasa sehari, libur sehari. Itu namanya sunnah muqayyadah yang terikat. Adapun sunnah mutlaqah tidak terkait dengan hari-hari itu. Tidak terkait dengan hari-hari itu. Kapan seorang hamba ingin beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dengan berpuasa, dia niatkan ibadah kepada Allah, maka dibolehkan. Seperti itu pula sholat. Sholat itu ada yang sunnah muqayyadah, ada sunnah yang mutlaqah. Makanya jamaah, yang rajih pendapat para ulama, tidak ada qabliyah Jumat. Tidak ada qabliyah Jumat. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang yang datang ke masjid di hari Jumat, kemudian dia sholat tak berhenti-berhenti. Sejak dia masuk sampai imamnya naik mimbar. Sholat apa dia? Sunnah mutlaqah. Berapa hitungannya? Tidak terhitung. Mau dia 10 rakaat, 20 rakaat, 50 rakaat boleh. Bisa dipahami? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai imamnya naik di atas mimbar. Dan tidak ada disebut dengan sunnah qabliyah Jum'ah. Bisa dipahami jemaah? Baik. Beliau mengatakan, sungguh umat Islam telah berijma. Ya, dalil yang ketiga, ijma, kesepakatan umat Islam akan kewajiban puasa. Akan kewajiban puasa Ramadan, bahwa ia termasuk salah satu rukun Islam yang diketahui dalam Islam secara pasti. Ya, secara aksioma sudah diketahui kewajiban rukun puasa tersebut. Dan barang siapa yang mengingkarinya, mengingkari akan kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, yaitu murtad dari Islam. Kafir, murtad dari Islam. Karena penolakannya, pengingkarannya akan kewajiban puasa Ramadan. Walaupun dia berpuasa. Seperti orang yang mengingkari kewajiban sholat. Walaupun dia sholat, dia kafir. Bisa dipahamin? Baik. Sebagian ulama menyebutkan orang yang meyakini kewajiban puasa, tapi dia tak puasa. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia murtad. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian. Tapi pendapat jumhur, dia tidak sampai murtad. Tapi dia melakukan dosa yang sangat besar. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kabair, dijelaskan oleh masyhur bahwasanya perbuatan dosa itu lebih besar daripada berzina. Meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, walaupun dia meyakini kewajibannya, meninggalkan sengaja. Bukan karena sakit, bukan karena halangan. Maka dosanya lebih besar daripada berzina. Dosanya lebih besar daripada makan riba. Dosanya lebih besar daripada membunuh. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Baik jemaah. Dengan demikian, halaman selanjutnya halaman 244. Dengan demikian, kewajiban puasa Ramadan ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' umat Islam. Kaum muslimin telah sepakat menyatakan kafir atas orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Baik, bagian selanjutnya, bagian ketiga, macam-macam puasa. Puasa terbagi menjadi dua. Ya, di sini beliau penulis menyebutkan puasa terbagi menjadi dua. Yang benar puasa terbagi menjadi 4. Di situ ditulis hanya sebagai menjadi 2. Yang beliau katakan puasa terbagi menjadi 2. Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terbagi menjadi 3. Puasa wajib Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nadar. Baik, puasa yang 2 yang tidak disebutkan adalah puasa yang dilakukannya berdosa. Berarti puasa yang muharram, diharamkan. Yang kedua, puasa yang sifatnya makruh, dimakruhkan.
Contoh puasa wajib, puasa Ramadan, puasa kafara, dan puasa nadar. Kita sudah jelaskan, kafara ada 4. Ada kafarah membunuh, ada kafarah dihar, ada kafarah jima di tengah siang bulan Ramadan. Yang satu lagi ada kafarah sumpah. Kemudian puasa nadar mewajibkan sesuatu kepada dirinya yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan terbagi menjadi 2. Puasa Ramadan terbagi menjadi 2. Yang pertama, puasa Ramadan adaan, melaksanakannya di waktu bulan Ramadan. Yang kedua, puasa Ramadan qadaan, melakukannya di luar bulan Ramadan. Mungkin tatkala dia datang bulan Ramadan sakit dia. Kemudian dia masih punya kewajibannya. Puasa apa? Puasa Ramadan, tapi mengqadha. Oleh karena itu puasa Ramadan terbagi menjadi 2. Yang pertama adaan, yang kedua qadaan. Kemudian yang kedua, puasa wajib yang kedua adalah puasa kafarah. Terbagi menjadi 4. Kafarah membunuh, kafarah dihar, kafarah jima di bulan Ramadan, dan yang selanjutnya kafarah sumpah. Baik, yang selanjutnya adalah puasa nadar, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib padanya. Kemudian puasa yang sunnah. Puasa sunnah ada 9. Puasa sunnah secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama puasa sunnah mutlaqah. Yang kedua puasa sunnah muqayyadah. Puasa sunnah muqayyadah banyak jenisnya, ya. Yang banyak ulama menyebutkan 9, seperti puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Daud, dan lain sebagainya. Itu macam-macam jenis puasa. Kemudian puasa yang muharram, puasa yang diharamkan, puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini haram, jemaah. Gak dibolehkan seseorang berpuasa di hari itu. Kemudian puasa yang makruh, yang dilakukan makruh, yaitu puasa ketika seseorang berpuasa di hari Jumat, tidak digandengkan dengan hari berikutnya, atau tidak didahului dengan hari sebelumnya. Ya, puasa hari Jumat, tapi dia melakukan puasa sunnah mutlaqah, ya, puasa sunnah mutlaqah. Atau dia melakukan puasa hari Jumat yang tidak digandengkan dengan hari Kamis, atau tidak digandengkan dengan hari Sabtu. Atau puasa hari Sabtu saja, tidak digandengkan dengan hari Ahad, tidak digandengkan hari Jumat. Atau puasa hari Ahad saja, tidak digandengkan dengan hari Senin, dan tidak digandengkan hari Sabtu. Kenapa? Karena puasa-puasa itu puasa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai sebuah kaum, maka mereka tergolong seperti mereka. Ya, bagian daripada mereka. Ini hati-hati jemaah. Termasuk puasa yang dilarang adalah yang makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan makruh. Puasa wisol, menyambung. Puasa menyambung dia. Sudah waktunya buka, dia nggak mau buka. Nanti waktu sahur dia waktu buka. Atau besok malam kedua dia baru berbuka. Ya, termasuk juga puasa yang dikatakan makruh oleh sebagian ulama, dikatakan wajib oleh sebagian haram sebagian ulama, puasa yaumus syak, puasa hari diragukan. Hari kapan itu? Ustaz Adami, hari kapan? Hari kapan? Hah? Hari tasyrik. Hah? Hah? Akhir Sya'ban, pada tanggal 30 Sya'ban, ya. Tidak boleh berpuasa di sana kecuali orang yang memang terbiasa untuk berpuasa. Kecuali memang orang biasa. Mungkin dia biasa puasa hari Daud, kan gitu ya. Bertemu di hari Sya'ban tanggal 30 Sya'ban, ketika itu dia waktunya puasa, maka dia puasa nggak apa-apa. Atau yang biasa puasa Senin Kamis, bertemu hari itu hari Kamis, dia berpuasa nggak apa-apa. Bisa dipahamin? Orang yang tidak biasa melakukan puasa maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Bagian keempat, keutamaan puasa Ramadan dan hikmah disyariatkannya. Ini jelas. Dan ini tidak kita jelaskan karena kalau kita buka kajian tentang hikmah dan keutamaan sangat amat panjang. Keutamaan puasa Ramadan, beliau menyebutkan man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri salat malam mendapatkan Lailatul Qadar, dia salat penuh dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan untuknya dari apa yang telah berlalu dari dosanya. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan. Jadi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Antum jamaah kalau ngelihat ada orang Islam nggak puasa, itu biasa. Kenapa? Yang dipanggil bukan orang Islam, yang dipanggil yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka kalau orang yang beriman puasa, yang Islam belum tentu puasa. Karena tingkatan Islam itu ada berapa? 3. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Ini ujiannya berat. Dia harus tinggalkan segala yang halal pun ditinggal, apalagi yang makruh, bahkan yang haram. Yang halal, ini halal jemaah. Tapi kalau minum di tengah bulan Ramadan, boleh nggak? Nggak boleh, dia tinggal. Istrinya halal, tapi kalau di tengah bulan Ramadan, boleh nggak? Nggak boleh jemaah. Kan gitu ya. Yang halal saja ditinggal, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Bisa dipahamin? Baik, jemaah. Kemudian, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Baik, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan Jumat bertemu dengan Jumat, Ramadan bertemu dengan Ramadan dapat menghapuskan 5 bainahunna, apa yang berada di antaranya. Idza jtunibatil kabair. Syaratnya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Para ulama menyebutkan dosa kecil yang dihapuskan. Kedua, dosa besar tidak dihapus kecuali dengan taubat. Ketiga, dosa kecil tidak dihapus kecuali apabila dosa besar ditinggalkan. Jadi hadis ini ada 3 poinnya. Yang pertama, yang dihapus dosa-dosa kecil. Yang kedua, dosa kecil tidak dihapus kecuali dengan apa? Dengan dijauhkan dosa besarnya. Yang ketiga, dosa besar tidak dihapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat yang 7 antum masih ingat insyaallah. Baik, hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan karena berbagai macam hikmah dan banyak faedah. Di antaranya, pertama, mensucikan jiwa, membersihkan dan membasuhnya dari sifat-sifat buruk dan akhlak-akhlak tercela. Karena puasa mensempitkan jalan syaitan pada tubuh manusia. Nabi SAW sebutkan, inna syaitan yajri li bini Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan dan mengalir di dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Ketika seorang berpuasa mempersempit jalan syaitan agar hawa nafsu tidak lagi seperti sebelum dia berpuasa. Sehingga akhlak-akhlak yang buruk juga tertahan. Maka puasa, kata Nabi SAW, bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Tetapi puasa menahan dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam puasa terkandung sikap zuhud terhadap dunia. Artinya, dia meninggalkan urusan dunia yang tidak memberikan manfaat baginya untuk akhiratnya. Dan godaan-godaannya dari berbagai syahwat dan syubhat. Serta mendorong untuk cinta kepada akhirat dan kenikmatannya. Dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kehendaknya. 11 bulan dibebaskan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia tinggalkan 1 bulan untuk Allah dan untuk mendapatkan surga Allah Jalla wa'ala. Ketiga, puasa menggugah sifat empati kepada fakir miskin. Ya, karena dia merasakan lapar. Sebagaimana orang miskin lapar. Dia merasa haus. Sebagaimana orang miskin haus. Puasa jemaah mengena kepada semua kalangan. Baik dia muda, mau dia tua, selama dia masih mampu melaksanakannya, dia kena. Baik dia kaya, mau dia miskin, dia kena. Mau dia pejabat, rakyat jelata, kewajiban menahan lapar dan dahaga, menahan berbagai pembatal-pembatal puasa, semua kena. Kan gitu ya? Sehingga ada toleransi, ada kepedulian, empati kepada orang-orang miskin. Sehingga karena dia merasa demikian, sehingga nantinya di hari Id dia memberikan makan kepada orang-orang miskin. Merasakan penderitaan mereka karena orang-orang yang berpuasa merasakan penderitaan rasa lapar dan haus. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang agung dan faedah-faedah lainnya. Kemudian selanjutnya, bagian kelima, syarat wajib puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib atas siapa yang memenuhi syarat berikut. Ingat jemaah, syarat yang akan kita sebutkan ini ya, ada syarat, ada 2 hal, ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah.
Bisa jadi syarat wajib dan syarat sah bergabung dalam satu syarat. Contoh, Islam. Islam itu menjadi syarat wajib dan syarat sah. Orang kalau kafir, dia puasa tidak sah. Dan tidak wajib bagi dia puasa. Kan gitu ya? Kalau puasa tidak sah, berarti terkena pada Islam syarat wajib dan syarat sah. Kalau kita lihat kepada baligh, sampai kepada baligh. Baligh ini syarat apa? Syarat apa baligh? Dia hanya syarat sah. Wajib atau tidak? Tidak wajib. Anak kecil yang dia usia 10 tahun, dia belum balik. Kalau puasa, sah nggak? Sah. Wajib nggak dia puasa? Tidak wajib. Maka syarat itu intinya ada dua. Yang pertama, syarat wajib. Yang kedua, syarat sah. Bisa jadi syarat wajib terpisah dengan syarat sah. Bisa jadi syarat wajib tergabung dengan syarat sah dalam sebuah permasalahan. Contoh di sini beliau katakan, yang pertama, Islam. Puasa tidak wajib dan tidak sah. Kan? Mengisyaratkan beliau. Puasa tidak wajib dan tidak sah. Dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena puasa adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Apabila orang kafir itu masuk Islam, maka tidak wajib mengqadha puasa yang dilewatkannya selama kekafirannya. Kalau orang kafir masih kafir, nggak ada kewajiban. Kalau dia berpuasa, tidak sah. Tapi kalau dia masuk Islam di bulan Ramadan, maka 15 hari sebelumnya dia kafir. Apa yang harus dia lakukan dari 15 hari tertinggal? Tidak ada kewajiban mengqadhanya. Tidak ada kewajiban mengqadhanya. Berarti dia melanjutkan 15 hari berikutnya. Yang jadi pertanyaan, kalau dia masuk Islamnya di jam 12 siang. Apa yang harus dilakukan? Kaidahnya, ya? Ada dua kaidah jemaah. Antum ingat kaidahnya yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Ada wujud zawalul mani', hilangnya penghalang. Hilangnya penghalang. Penghalang puasa haid, nifas, ya. Ini penghalang puasa, kan gitu ya? Baik, ada wujudu sabab. Wujudu sababul wajib. Keberadaan sebab kewajiban. Anak kecil yang tiba-tiba di hari Ramadan, di usia 14 tahun, dia baru mimpi basah di siang hari. Kan gitu ya? Apa yang harus dilakukan? Ada pula orang kafir di setengah Ramadan masuk Islam. Apa yang harus dia lakukan? Baik, kalau wujudul mani, kalau hilangnya sebab. Safar itu sebab. Seseorang tidak puasa. Mohon maaf, safar itu mani, penghalang dia berpuasa. Kemudian haid itu penghalang dia puasa. Kalau hilangnya penghalang, maka dia hanya mengqadha tanpa menahan puasa. Wanita dalam keadaan berpuasa, tiba-tiba dia haid di siang Ramadan. Maka di hari itu sampai haid berikutnya dia menggantinya. Tapi kalau dia haidnya di jam 12 siang, dari jam 12 sampai jam 6 itu masih ada waktu puasa atau tidak? Masih ada. Tidak wajib baginya menahan puasa. Bisa dipahamin? Tapi kalau datangnya sebab kewajiban. Anak kecil usia 14 tahun mimpi basah, atau ketika dia mimpi basah di usia 14 tahun dan mimpinya di siang bolong. Kewajiban dia belum ada. Kan gitu ya? Begitu dia mimpi langsung dia memiliki kewajiban. Betul? Maka ketika itu dia tidak mengqadha di hari itu. Tapi sisa waktu yang dia miliki, dia wajib menjaganya. Berpuasa. Bisa dipahami teman-teman? Sisa waktunya dia berpuasa. Tapi dia tidak mengqadhanya. Baik. Saya informasikan. Kalau saya katakan qadha, yang dimaksud mengganti puasa setelah bulan Ramadan. Ya, itu istilah. Kadang-kadang mungkin saya terlewatkan. Baik, saya lanjutkan ya. Bagian kelima. Syarat wajib puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib atas siapa yang
memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam. Yang pertama, Islam. Puasa tidak wajib dan tidak sah dilakukan oleh orang kafir karena puasa adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Apabila orang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha, mengganti puasa yang dilewatkannya selama kekafirannya. Kalau dia masuk Islam di 10 Ramadan, berarti dia menyelesaikan sisanya dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Kan gitu ya? Baik, yang kedua, baligh. Baligh ini syarat apa? Syarat sah, bukan syarat wajib. Puasa tidak wajib atas orang yang belum dewasa atau baligh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena diangkat dari 3 golongan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara mereka yaitu anak-anak sampai usia dewasa. Akan tetapi bila anak yang belum balik berpuasa, maka puasanya sah bila dia sudah mumayyiz, anak yang telah bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya. Para ulama menyebutkan ya, di sini masalah kecuali kalau dia mumayyiz. Ini terjadi khilaf di antara ulama karena ketentuan mumayyiz juga terjadi perbedaan. Kapan seorang dikatakan mumayyiz? Anak kecil itu kapan dikatakan bisa membedakan ini yang baik, yang ini yang buruk? Ya, ada yang mengatakan dengan usia 10 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada atau usia 7 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan muru abna'akum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat sedangkan mereka usia 7 tahun. Dan pukul mereka kalau mereka usia 10 tahun. Para ulama menyebutkan usia 7 tahun adalah awal usia tamyiz. Sebagian yang lain tidak, melihat pada ungkapan hadis yang terakhir. Pukul, berarti 10 tahun boleh dipukul. Berarti di usia 10 tahunlah dia usia tamyiz. Di sini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan tamyiz itu kalau sudah bisa membedakan antara kurma dengan bara api. Atau berikan sesuatu yang berharga, apakah dia simpan atau dia buang. Kan gitu ya. Itu dikatakan tamyiz. Tapi intinya, anak kecil selama dia berpuasa tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, maka sah puasanya. Sah puasanya. Berarti usia atau baligh bukan syarat wajib, tapi syarat sah. Tapi dia syarat sah. Dan baligh dapat diketahui dari 1 dari 4 hal. Yang pertama, usia 15 tahun. Sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan usia 18 tahun. Kemudian yang kedua, tumbuhnya bulu kemaluan. 2 hal ini syarat mukhtalaf yang terjadi perselisihan oleh ulama. Apakah syarat ini harus atau tidak? Ini syarat mukhtalaf. Kemudian syarat muttafaq yang diselapakati itu ada 2. Yang pertama, syarat dia keluarnya mani dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Mohon maaf, kita belajar ilmu. Dalam keadaan sadar bisa jadi ketika dia berjima atau bisa jadi ketika dia onani dalam keadaan sadar. Dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidak sadar seperti dalam keadaan tidur kemudian dia mimpi basah. Ya, itu yang penting kalau dia keluar mani maka dia sudah mencapai baligh. Garis miring sudah dikatakan dewasa. Oleh karena itu kalau sudah ada tanda 1 daripada 4 tanda itu, maka dia wajib melakukan puasa. Kewajiban dia sudah datang. Yang terakhir yaitu syarat keempat. Yang terakhir keempat untuk mengetahui seseorang sudah dikatakan baligh, yaitu haid. Ini khusus buat wanita. Haid, keluarnya darah dari kemaluan wanita, darah tabiat, darah kebiasaan. Dan wanita ini harus pelajari betul-betul darah mereka. Karena darah pada wanita ada 3. Yang pertama darah haid. Yang kedua darah nifas. Yang ketiga darah penyakit. Darah haid dan nifas tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Darah penyakit wajib sholat, wajib puasa. Darah haid dan nifas. Darah haid itu darah yang keluar pada setiap bulannya.
kadang diketahui waktunya, apakah di awal bulan, ataukah di tengah bulan, ataukah di akhir bulan. Jika tidak diketahui waktunya dengan kebiasaannya. Kalau dia tidak diketahui dengan kebiasaannya, maka dilihat dengan ciri khas pada darah haid. Darah haid biasanya menggumpal, biasanya kehitaman, baunya tidak sedap. Itu darah haid. Allah katakan, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Qul huwa adza, katakan haid itu kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid hatta yatahurn. Jauhi wanita dalam kondisi haid. Maksudnya jangan gauli mereka sampai mereka suci dari haidnya. Kedua, faidza tataharna. Kalau sudah bersuci dari hadat, baru boleh digauli. Berarti sucinya harus 2 kali. Suci pertama, berhenti darah haidnya. Yang kedua, sucinya dari hadat yang melekat pada tubuhnya. Bisa dipahami? Antara hadat dan najis. Hadat itu sifat. Najis itu bendahnya. Kotoran itu najis namanya. Hadat itu nggak kelihatan. Orang dalam keadaan duduk santai-santai, buang angin, nggak ada yang tahu orang dia berhadat atau tidak. Kenapa? Karena hadat sifat yang melekat pada diri seseorang yang menghalangi seseorang melakukan ibadah menjadi syarat-syarat toharah. Bisa dipahami jemaah? Itu namanya hadat. Nah, orang yang haid, kalau dia mau digauli oleh pasangannya, harus suci dari 2 hal. Yang pertama, suci dari darahnya, habis dia darahnya, dengan keluarnya qas'atul baydha. Apa Ustaz Ari qas'atul baydha? Darah terakhir yang keluar berwarna putih, seperti plasma. Yang kedua, kalau sudah mandi, sudah bersih dari darahnya, belum mandi, belum boleh digauli. Kalau digauli, maka dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Bisa dipahami teman-teman? Baik. Tetapi kalau dia suci dari haidnya sebelum waktu subuh tiba, dia sudah suci. Apa yang harus dia lakukan di bulan Ramadan? Sebelum waktu 5 menit lagi sudah masuk waktu subuh fajar. 3 menit lagi masuk fajar subuh. Fajar shadiq yang kedua. Apa yang harus dilakukan oleh wanita itu? Wanita itu wajib berpuasa. Pasang niat puasa. Ustaz, walaupun dia belum bersuci dari mandinya, dari hadatnya. Iya, karena bersih dari hadat bukan syarat puasa. Oleh karena itu, orang yang dalam keadaan tidur, dia mimpi basah, tidak membatalkan puasanya. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Orang mohon maaf, dalam keadaan Ramadan. Kemudian dia mungkin lama tak bercumbu dengan istrinya. Kemudian di malam hari dia bercumbu. Kemudian junub. Kan gitu ya? Karena dia junub mungkin bangunnya kesiangan. Dia sudah niat untuk puasa di malam hari. Maka ketika dia bangunnya kesiangan. Misalnya bangunnya jam 6 atau setengah 7. Artinya fajar sudah berlalu. Ketika itu apa yang harus dia lakukan? Dia wajib berpuasa. Bisa dipahami? Ustaz, dia belum mandi. Mandi, habis itu sholat subuh. Bisa dipahami? Dia tidak harus dalam keadaan suci baru dia berpuasa. Bedakan antara rukun. Kalau sholat beda. Kalau sholat harus bersuci dari 2 hal. Atau dari 3 hal. Suci tubuhnya dari hadat dan najis. Suci pakaiannya dari hadat, dari najis. Kemudian suci tempatnya dari najis. Kalau sholat. Tapi kalau puasa tidak. Bisa dipahami jemaah? Bisa dipahami? Baik. Kedua, darah untuk wanita disebut dengan darah nifas. Darah nifas tidak terjadi kecuali karena kelahiran. Sama saja, yang dilahirkan dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup. Seseorang tidak dikatakan melahirkan kecuali apabila janin berusia 4 bulan. Kalau janin sudah berusia 4 bulan, yang keluar walaupun dalam bentuk manusia tapi kecil atau berbentuk masih darah, tapi dia, mohon maaf, sudah berbentuk daging, dia belum, masih kecil, misalnya seperti seukuran lengan misalnya. Dia sudah berbentuk manusia dan usia kehamilan sudah 4 bulan. Kalau usia kehamilan 4 bulan, maka dikatakan dia melahirkan. Tapi anaknya mati. Kan gitu ya? Ya, Ustadz dia keguguran. Iya.
Nama lainnya keguguran, tapi dia dikatakan melahirkan. Oleh karena itu, karena dia melahirkan, maka anak itu dikasih nama, kemudian dikafankan. Kalau dia mau dibersihkan, dibersihkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu buat mayatnya, buat anaknya, karena dia sudah menjadi manusia setelah 4 bulan. Kemudian wanitanya, darah yang keluar namanya darah nifas. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tapi kalau keluarnya sebelum 4 bulan, maka tidak dikatakan nifas. Karena syarat nifas, darahnya keluar setelah kelahiran. Seseorang tidak dikatakan kelahiran kecuali kalau yang turun keluar dari rahimnya berusia 4 bulan. Sesuai dengan hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadits Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yutma yawma nutfah. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan di perut ibunya 40 hari dalam keadaan air, 40 hari berikutnya dalam keadaan menjadi gumpalan darah, 40 hari berikutnya menjadi keadaan gumpalan daging. 40 tambah 40 tambah 40. 40 kali 3, 120 hari. Sama dengan 4 bulan. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus padanya malak. Kemudian disitulah ketika diutus malaikat, kemudian wayun fakhufihi ruh. Ditiupkan ruh. Di situ awal masuk ruh. Maka ketika sudah masuk ruh, dia sudah manusia. Walaupun ketika dilahirkan dalam keadaan mati. Kan gitu ya? Ketika 4 bulan. Oleh karena itu, perhatikan lagi teman-teman yang coblos. Dia harus tahu tanggalnya, tahu tanggal mainnya, tahu tanggal-tanggalnya, agar tahu HT-HT-nya. Di situ, kalau dia nggak mampu, datang kepada bidannya, datang kepada dokternya. Ini urusannya dengan baik tidak agama seseorang. Karena kalau dia remehkan ini, dia terpaksa akan tertinggal sholat dan tertinggal puasanya. Bisa dipahami teman-teman? Ini urusan penting, kan gitu ya? Ini urusan penting. Kemudian, peringatan lagi buat wanita. Wanita yang suci daripada haid dan nifasnya. Kalau dia suci di siang sore hari, di waktu jam 5 sore, maka dia harus mandi saat itu juga. Dan dia menjalankan ibadah sholat zuhur dan asar ditarik di jamak. Tanpa qasar. Kalau dia tidak safar. Kalau dia safar, di jamak dan qasar. Begitu pula kalau dia suci di waktu Isya atau di waktu jam 11 malam, maka dia mandi, kemudian dia sholat jamak maghrib Isya. Kalau dia tidak safar, maka 4, 3, dan 4. Tapi kalau dia safar, 2, 2. Karena dia jamak qasar. Bisa dipahami teman-teman? Ini hukum fikih ya. Ya, 3, 2. 3, 2. Insya Allah. Antum berarti fokus. Insya Allah. Ada hadiah buat antum. Insya Allah. Tafadhal. Titip Pak Ayang. Jazakumullah khair. Bisa dipahami teman-teman? Ini hukum tanggung jawab suami. Jangan habis coblos lupa. Bedanya pilkada sama pilkabi apa? Subhanallah. Baik jemaah, kita enggak demokrasi. Lalu Nabi SAW menyebut halaman 246. Lalu Nabi SAW menyebutkan di antara mereka, yaitu anak-anak sampai dia dewasa. Akan tetapi bila anak yang belum balik, satu lagi mohon maaf, saya belum sebutkan darah yang ketiga ya. Darah istihadhah. Darah istihadhah ini darah penyakit jemaah. Darah penyakit. Darah ini keluar dari dinding rahim, tetapi dia baunya segar. Dan seperti darah segar, darah ini disebut dengan darah penyakit. Dia masih wajib sholat, dia masih wajib puasa. Maka wanita wajib mengenal darah yang ada pada dirinya. Ada 3. Darah yang pertama haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadhah. Darah istihadhah biasanya dia lebih segar. Biasanya dia tidak menggumpal, baunya amis seperti darah biasa. Itu darah istihadhah. Dan darah ini masih dalam keadaan wajib sholat dan wajib puasa. Kemudian jemaah, ketika dia mau sholat, hendaknya dia bersihkan, kemudian dia balut. Kemudian dia balut agar tidak menetes darahnya.
Alhamdulillah zaman sekarang sudah gampang pembalut-pembalut itu, nggak seperti zaman dahulu. Baik, itu poin-poin darah untuk wanita. Dan apabila darah wanita itu adalah darah haid, darah nifas, darah istihadah, dia harus perhatikan, masih ada kewajiban sholat dan masih ada kewajiban puasa bagi dirinya. Kemudian halaman 246, beliau mengatakan, lalu Nabi SAW menyebutkan di antara mereka yaitu anak-anak sampai dia dewasa. Akan tetapi bila anak yang belum balik berpuasa, maka puasanya sah. Bila dia sudah mumayyiz, anak yang telah bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya, walinya sudah selayaknya mendorongnya berpuasa sehingga terbiasa agar gemar melakukan puasa. Wali memerintahkan anak usia puasa 7 tahun. Kalau dia tidak berpuasa di usia 10 tahun, boleh dikasih pendidikan dengan pukulan. Pukulan ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak melukai. Ini yang disebutkan oleh para ulama dari simpulan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ketiga, berakal. Berakal ini itu adalah syarat wajib dan syarat sah. Orang yang tidak punya akal, dia puasa nggak sah. Dan tidak ada kewajiban baginya berpuasa. Bisa dipahami? Yang berakal. Ya, berakal syarat wajib dan syarat sah. Karena akal ini jamaah menjadi pusat taklif, pusat tertanggung jawab hukum syariat kepada seseorang. Seseorang tidak punya akal, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban sholat. Makanya orang yang nggak sholat lagi, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama sudah hilang akalnya. Iya betul, jemaah. Ini yang pertama ya. Oleh karena itu, wanita atau orang yang sudah tua, yang sudah rentak, ketika dia sudah hilang akalnya karena pikun, jangan dipaksa sholat, jangan dipaksa puasa. Kenapa? Tidak ada kewajiban untuknya sholat, tidak ada kewajiban untuknya puasa, karena sudah hilang akalnya. Kesadaran dia sudah hilang. Dan tidak ada fidyah baginya. Karena hukumnya seperti majnun. Hukum dia seperti orang gila, seperti anak kecil yang belum berakal. Karena dia nggak masuk kepada taklif. Bisa dipahamin? Baik, berakal. Puasa tidak wajib atas orang gila dan orang yang lemah akal. Lemah akal itu idiot. Orang yang idiot. Mungkin yang baru dari lahir itu idiot dan sampai besar. Dia nggak ada kewajiban itu. Tapi ingat, orang kadang-kadang dia gila, kadang-kadang sembuh dari gila, kadang-kadang gila. Saat sembuh dia diwajibkan untuk berpuasa, diperintahkan puasa. Demikian pula orang yang pikun, kadang-kadang ingat, kadang-kadang pikun. Waktu dia ingat disuruh puasa, waktu dia lupa, ya sudah, lepaskan saja. Jangan dipaksakan, jangan sampai anak menjadi durhaka karena anak memerintahkan ibunya yang renta atau ayahnya yang sudah renta untuk sholat atau puasa. Allah sudah lepaskan taklif padanya. Karena apa? Nabi katakan rufi al-qalam an thalatha. Diangkat pena dari 3 golongan. Lalu Nabi menyebutkan di antara mereka yaitu orang gila sehingga dia sembuh. Gila itu adanya di akal jemaah. Akalnya. Ketika akalnya tidak ada, maka dia dikatakan majnun. Dan macam-macam. Kalau akalnya kurang, dia dikatakan maktuh, orang yang idiot. Kalau dia akalnya kadang muncul, kadang datang, dia dikatakan apa? Pikun. Maka yang demikian jemaah, tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan puasa dan tidak ada juga fidyah. Tidak ada pula qadha. Kenapa? Karena tidak ada lagi kewajiban baginya. Ya. Makanya tadi saya ingatkan yang orang yang tidak sholat itu ya dia berada beberapa kemungkinan. Kemungkinan dia haid atau nifas. Ini pertama. Yang kedua, kemungkinan sudah hilang akalnya. Mungkin dia sudah tua, renta. Atau mungkin dia sudah pikun-pikun. Atau mungkin sudah gila. Kan gitu ya. Yang ketiga, mungkin dia sudah tidak lagi ada nyawanya. Meninggal dunia. Baik. Keempat. Sehat. Sehat ini menjadi syarat apa? Syarat apa? Syarat wajib atau syarat sah? Orang sakit berpuasa sah tidak? Sah. Berarti dia syarat wajib. Baik. Barang siapa yang sakit dan tidak mampu berpuasa, maka dia tidak wajib. Maka dia tidak wajib berpuasa. Bila orang sakit tetap berpuasa, maka puasanya sah. Berdasarkan firman Allah, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar,
maka hendaknya dia ganti di hari yang lain. Lalu bila penyakitnya sudah sembuh, maka wajib mengqadha puasa sejumlah hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya. Ya, kalau dia tinggalkan 3 hari, dia mengqadha puasa 3 harinya. Oleh karena itu orang sakit. Orang sakit, Ibnu Utsaimin memberikan 3 kesimpulan. Sakit ada 3 kedudukan, jemaah. Mana yang lebih baik? Orang sakit berpuasa atau tidak berpuasa? Sakit terbagi menjadi 2. Yang pertama, sakit yang muzmin, yang menahun, tidak berpisah dari dirinya. Yang kedua, sakit tari, yang datang. Kadang hilang, kadang sembuh, kadang hilang, kadang sembuh. Seperti itu. Sakit tari. Kalau yang sakit tari, kalau dia sakitnya ketika dia berpuasa menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya, maka yang demikian lebih baik dia berbuka. Tapi kalau sakitnya dia berpuasa tidak mempengaruhi puasanya dan tidak mempengaruhi penyakitnya, maka lebih baik dia berpuasa. Bahkan dia wajib puasa. Misalnya kalau cuma pilek biasa, demam biasa, kan gitu ya, dia wajib berpuasa, tidak mengqadha di hari yang lainnya, kan gitu ya. Tapi kalau sakitnya sampai ketika dia berpuasa menghantarkan kepada kematian, maka haram baginya puasa. Kata Allah, wala taqtulu wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan hantarkan diri kalian kepada kematian. Kata Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kalian karena Allah Jalla wa Ala kepada diri kalian adalah Rahim, Sang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Sehingga kalau kita tidak mampu, maka dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sakit yang muzmin. Sakit yang muzmin, yang terus berkepanjangan, yang tidak mungkin terpisah darinya. Kalau sakit yang model seperti ini, kalau sakit yang tidak mungkin terpisah darinya, dia muzmin, berkepanjangan terus. Ketika dia berpuasa, kemudian bisa membahayakan dirinya, maka dia tidak berpuasa. Dan dia tidak mengqadha, tapi membayar fidyah. Kalau yang tadi, sakitnya dia membayar qadha, tidak fidyah. Bisa dipahamin? Bedanya bisa dipahamin? Baik. Harus diperhatikan yang demikian. Karena orang-orang itu dalam kondisi sakit itu berbeda-beda, jemaah. Baik. Kalau ada orang yang sakit, kemudian sakitnya muzmin, berkepanjangan. Dia sembuh, dia di bulan Ramadan 30 hari nggak berpuasa. Kan gitu ya? Sudah 5 tahun sakit nggak sembuh-sembuh dia. Mungkin dia stroke, campur DM dan lain sebagainya. Kan gitu ya? Bertahun-tahun, sudah 5 tahun di atas kasur tidak lagi bergerak. Maka kita bersyukur jemaah. Kan gitu ya? Bisa menghadiri majelis seperti ini. Kemudian jemaah, dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulqa'dah sembuh dari penyakitnya. Kan gitu ya? Tapi dia bulan Syawal, dia langsung bayar fidyahnya 30 hari. Kan gitu ya? Karena dia lewatkan 30 hari. Ternyata di bulan Dzulqa'dah dia sembuh. Kan gitu ya? Apa yang harus dia lakukan? Tidak perlu mengqadha'nya. Tidak perlu mengqadha'nya. Kenapa? Karena dia sudah bayar fidyahnya dahulu. Sudah tuntas hutangnya. Kan gitu ya? Tapi kalau dia sembuhnya di bulan Dzulqa'dah, di bulan Syawal dia baru bayar 10. Sisanya berapa? 20 hari. Kan berlanjut panjang. Karena dia bayar nggak harus di bulan Syawal, jemaah. Kan gitu ya? Setahun dia punya waktu. Sekarang dia sudah sembuh di bulan Dzulqa'dah. Apa yang harus dia lakukan? Mengqadha sisa hari yang belum dia bayar. Tadi dia bayar baru 10. Sisanya berapa? 20 hari. Maka dia harus bayar hutangnya dengan cara qadha, bukan fidyah. Kenapa? Karena dia mampu melakukan puasa. Bisa dipahami jemaah? Jadi kondisi sakit itu berbeda-beda, tidak sama. Dan ketentuan sakit itu bukan pada penyakit, tapi pada orang, jemaah. Si A punya penyakit demam, si B punya penyakit demam. Demamnya sama-sama 49, mohon maaf, sama-sama 39, kan gitu ya, sama-sama 39. Mungkin si A, dia sakit tapi masih bisa bulu tangkis. Mungkin
Mungkin ya. Tapi si B sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk si A dia puasa. Kan gitu ya. Untuk si B dia apa? Mengqadha puasanya. Karena dia tidak puasa. Bisa dipahamin? Beda. Maka tidak bisa dikatakan, kamu kalau kamu sakit nggak usah puasa. Nggak bisa aja mah. Tergantung kondisi masing-masing. Kemudian selanjutnya. Beliau katakan, iqamah, bermukim, menetap di sebuah tempat. Ya, ini syarat apa? Mukim? Syarat wajib atau syarat sah? Syarat wajib. Karena orang yang musafir berpuasa, sah nggak? Sah nggak? Sah. Kan gitu ya? Maka dia syarat wajib. Beliau katakan, puasa tidak wajib atas musafir. Kalau dia puasa, boleh saja. Tapi tidak wajib baginya untuk berpuasa. Kata Allah, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan safar, hendaknya dia ganti puasa di hari yang lain. Seandainya musafir tetap berpuasa, maka puasanya sah dan wajib baginya mengqadha puasa sejumlah hari-hari tidak berpuasanya selama safar. Ingat jemaah, seseorang tidak dikatakan safar apabila dia melakukan perjalanan menurut Syafi'iyah 80 km. Kan gitu ya? Menurut ulama yang lain 1 hari 1 malam. Ya. Safar tidak dikatakan safar kecuali seperti apa yang dikatakan oleh lingkungan masyarakat. Kalau dari sini dari Langsa ke Medan, kata masyarakat Langsa itu adalah safar, berarti sudah dianggap safar. Ya. Walaupun dia tidak mencapai misalnya 80 km. Kan gitu ya? Walaupun tidak mencapai 80 km. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, safar itu kebiasaan, bukan jarak dan waktu. Kalau kita katakan kepada waktu 1 hari 1 malam, saya ke Jakarta, pergi balik nggak sehari semalam. Kan gitu ya? Nggak sampai, baru 2 jam saya sudah sampai Jakarta. Kan gitu. Apakah saya di sana nggak boleh qadha, nggak boleh qasar, nggak boleh jamak qasar? Apakah saya di sana nggak boleh berbuka puasa? Boleh jemaah. Kan gitu ya? Artinya bukan kepada masafah. Itu pendapat para ulama. Tapi kesimpulannya mau ngambil pendapat Syafi'iyah yang ahsan, yang hati-hati 80 km. Kalau sudah menjalankan perjalanan 80 km, maka dia dikatakan musafir. Kapan dikatakan musafir? Apabila seorang ingin keluar dari satu negeri ke negeri lain dengan jarak 80 meter. Walaupun dia belum sampai 80 km. Tapi kapan dia dikatakan musafir? Kalau dia sudah berjalan sampai perbatasan atau bangunan terakhir. Di bangunan terakhirlah dia dikatakan safar. Bisa dipahamin? Kalau dia masih di rumah, jangan coba-coba berbuka. Kenapa? Karena bisa jadi kamu nggak jadi safar. Bisa nggak? Si A berkata kepada istrinya, "Dek, besok kita ke Banda." "Oh iya mas, nggak apa-apa." "Terus kita puasa nggak?" "Nggak usah." Kenapa? Kita mau safar. Kan gitu ya? Subhanallah. Ketika itu mereka tidak bersahur, tidak niat puasa. Kan gitu ya? Kemudian mereka melakukan perjalanan. Qaddarallah ma syaa fa'al wala qaddarallah. Ternyata dia tabrakan. Jadi safar? Nggak jadi safar. Tidak puasa. Dosa nggak? Dosa dia jemaah. Bisa dipahamin? Nah, maka dikatakan, kapan dikatakan musafir? Kalau dia sudah berjalan melewati bangunan terakhir pada daerahnya. Ya, bangunan terakhir pada daerahnya. Dan biasanya ada gapura, perbatasan daerah. Itulah yang menjadi bangunan terakhir. Kalau sudah lewat, nah disitulah dia baru boleh menjamak qasar dan boleh berbuka puasa. Berarti sebelumnya menahan dulu. Karena dia belum mulai. Kan gitu ya. Kalau sudah mulai baru dikatakan musafir. Bisa dipahami teman-teman? Baik. Safar ini ada 4 jenisnya. Ada safar yang pertama, safar ibadah. Seperti umrah dan haji. Orang dalam kondisi bulan Ramadan, dia melakukan perjalanan safar. Umrah. Kan gitu ya. Maka yang di sini boleh dia mengqasar jamak salat. Boleh juga dia meninggalkan puasanya. Mengqadha di puasa di hari luar bulan Ramadan. Kan gitu. Ini jelas, sepakat ulama.
Yang kedua, safar mubah. Safar yang boleh-boleh saja. Dia bersafar ke Banda untuk ngambil parfum, mau dia jual, mau jadikan barang dagangan. Kan gitu ya? Boleh nggak itu? Boleh, kan gitu ya? Kalau dia melakukan perjalanan safar itu, maka safar ini dikatakan safar. Dia boleh qadha, dia boleh jamak qasar, dan dia boleh berbuka puasa, dan dia boleh mengqadhanya. Kemudian yang ketiga, safar yang haram. Safar haram, safar maksiat. Seperti seseorang melakukan perjalanan safar. Misalnya dari satu tempat ke tempat lain, ingin bertemu dengan kekasih yang bukan mahramnya. Kekasihnya, pacarnya. Kan gitu ya? Ini haram. Para ulama di sini beda pendapat. Ada pendapat pertama, dia safarnya tidak sah, sehingga tidak boleh berbuka. Ada pendapat kedua, dia tetap dikatakan safar. Karena safar hubungannya perjalanan, bukan kepada pertemuan orang dengan orang. Kan pendapat kedua lebih kuat. Tetapi dia berdosa ketika meninggalkan puasanya. Bisa dipahamin? Dan dia tetap wajib mengqadhanya. Baik, safar keempat. Namanya safar tahayyul. Ingin berbuka, mencari-cari kesempatan untuk berbuka dengan safar. Masuk Ramadan, oh besok ke Banda ya, biar apa? Biar dia bisa berbuka. Melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri lainnya. Kan gitu ya? Kemudian pindah lagi. Itu namanya tahayyul. Dan ini berdosa jemaah. Ini tidak dibolehkan. Safarnya tidak sah. Kemudian dia juga tidak boleh berbuka. Kewajibannya mengqadha dan bayar kafarah. Mengqadha dan bayar kafarah atas dosa yang dia perbuat tersebut. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Masih kuat antum? Masih ya? Masya Allah. Ini penting ilmu-ilmu kita nih. Safar yang keempat tadi sudah saya jelaskan. Karena jemaah ada pula safar, saya gambarkan. Orang ada juga ketika mungkin dia sudah rindu banget sama istrinya. Sudah lama banget mungkin dia sibuk dinas sana, dinas sini, dinas sana. Pulang di bulan Ramadan. Kan gitu ya? Sekarang di Ramadan dia harus menahan syahwatnya. Dia nggak bisa penuhi syahwatnya. Kan gitu ya? Kemudian di malam hari letih dia, tidur. Kan gitu. Terus sampai gitu. Gini caranya nggak bisa-bisa. Kan gitu. Gimana caranya? Safar kita tadi. Kan gitu ya. Safar ingin menjimai istrinya. Namanya tahayyul jemaah. Nggak boleh. Haram. Kan gitu ya. Baik. Dalam kondisi ini, nanti kita akan bahas. Kalau dia sekiranya melakukan perjalanan safar dalam tahayyul, ingin menggauli istrinya, maka dia tidak dianggap sah safarnya. Kemudian dia bayar qadhanya. Kemudian dia bayar kafarahnya. Bayangkan berat jemaah. Baik, selanjutnya yang keenam, suci dari haid dan nifas. Alhamdulillah sudah kita jelaskan tentang haid dan nifas. Ibu-ibu perhatikan, yang punya ini cuma ibu-ibu, bapak-bapak cuma dengerin saja. Kan gitu ya? Sehingga wanita haid dan nifas tidak wajib berpuasa. Haid dan nifas ini syarat wajib dan syarat sah. Kalau dia puasa, nggak sah. Kalau dia haid, tidak wajib juga berpuasa. Sehingga wanita haid dan nifas tidak wajib berpuasa. Bahkan haram berpuasa atas keduanya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita kalau haid tidak sholat dan tidak puasa? Fadzalika min nuqsani diniha. Yang demikian menandakan akan kurangnya agama wanita tersebut. Keduanya, yaitu yang haid dan nifas, dia wajib mengqadha puasa berdasarkan ucapan Aisyah. Kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqadha'is siyam. Dahulu kami kena haid. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Ini jemaah menunjukkan salat tidak ada qadha. Salat tidak ada qadha kecuali orang yang ketiduran atau ketinggalan atau lupa. Bisa dipahamin? Kalau dia tinggalkan sholat sengaja, tidak ada qadha, apalagi sudah mati, nggak perlu bayar qadha, nggak perlu bayar fidyah. Bagian keenam, menetapkan masuk dan berakhirnya bulan Ramadan. Baik, masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yah hilal, melihat hilal oleh seorang muslim sendiri atau kesaksian orang lain atau pemberitaan dari orang lain tentang hal tersebut. Lalu bila seorang muslim adil yang sahih
bersaksi bahwa dia telah melihat hilal Ramadan, maka dengan kesaksian tersebut ditetapkan masuknya bulan Ramadan berdasarkan firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ini metode pertama dalam ketentuan masuk dan keluarnya Ramadan, yaitu metode ru'yatul hilal, melihat hilal langsung dengan mata kepala sendiri, atau ada orang yang menyaksikan dikabarkan kepadanya. Kan gitu ya? Ada orang yang menyaksikan yang dikabarkan kepadanya. Atau dari ketetapan masyarakat. Baik, dalam masalah masuknya Ramadan, itu hanya satu orang yang menyaksikan sudah datang kewajiban untuk melakukan puasa. Kalau ada satu orang yang melihatnya. Tapi kalau dia tidak melihat, ada orang yang melihat mengabarkan kepadanya, sudah masuk juga kewajiban berpuasa. Kata Nabi, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat hilal tersebut, maka puasalah kalian. Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Akhbartu, aku pernah mengabarkan." Ini Nabi nggak lihat, tapi Nabi dikabarkan oleh Ibnu Umar dengan melihat bulan Ramadan. Fasamahu. Maka Nabi SAW berpuasa, dan Nabi SAW perintahkan manusia untuk berpuasa. Baik, ini metode yang pertama, melihat langsung. Kalau nggak kelihatan, atau tidak ada yang melihat, bagaimana caranya? Metode kedua, bila hilal belum dapat dilihat, atau belum ada seorang muslim adil yang melihatnya, maka wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Kata Nabi SAW, "Asyahru hakadha." Bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bulan dalam Islam. Dalam ucapan yang lain, Nabi mengatakan bulan itu seperti ini, kemudian beliau melipat satu jarinya. Berarti dalam Islam itu bulan itu hanya 29 atau 30 hari saja, tidak lebih. Oleh karena itu, kalau tidak ada orang yang menyaksikan bulan, maka sempurnakan bulan berapa hari? 30 hari. Ini metode An-Nabawiyah, metode Nabi SAW. Dan maksudnya bulan Ramadan dan masuknya bulan Ramadan tidak ditetapkan dengan selain dua perkara. Karena ada orang yang menetapkan dengan perkara yang ketiga, dengan perhitungan. Syekh di sini, para penulis di sini mengatakan, dan masuknya bulan Ramadan tidak ditetapkan dengan selain dua perkara di atas, yaitu ru'ya hilal atau menyempurnakan bulan 30 hari. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Sumu li ru'yati," puasa dengan melihatnya. "Wa aftiru li ru'yati," berbuka dengan melihatnya. "Fa in ghubbiya alaikum," kalau sekiranya tidak terlihat oleh kalian, "fa akmilu," maka sempurnakan iddata Sya'ban 30, jumlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Dalam hadis lain, Nabi SAW katakan, "Nahnu qaumun la naktubu wa la nahsub." Kita kaum tidak tulis dan tidak bisa baca tulisan. Bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya bulan itu jelas, kan gitu ya. Ini yang dilakukan oleh para ulama dan dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat-sahabatnya, sampai para 4 imam madhab. Dilakukan oleh mereka dengan metode yang demikian. Bahkan pendapat ini disebutkan ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Mengatakan yang demikian. Sebagian orang yang menggunakan metode yang lain itu, para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan metode ini adalah perkara baru dalam Islam. Karena Nabi SAW katakan, kalau tidak terlihat kepada kalian, Nabi tidak katakan, maka tanyalah kepada ahli perbintangan. Nabi tidak katakan itu. Tapi Nabi katakan, maka sempurnakanlah 30 hari. Ini pertama. Yang kedua, syariat Islam telah sempurna, jemaah. Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan syariat Islam. Allah katakan, "Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Imam Malik rahimahullah taala, yang pada hari itu ketika turun ayat ini telah sempurna Islam, Allah ridha dengan agama Islam, Allah sempurnakan nikmatnya. Kalau pada hari itu bukan bagian daripada agama Islam, maka hari ini pula bukan dari bagian daripada agama Islam. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan perkara yang ketiga itu, sebagian besar mereka mengatakan perkara yang baru. Tapi kalau kita lihat dalam fikih-fikih, sebagian ada yang membahas metode yang ketiga, yaitu metode perhitungan. Metode perhitungan dengan perbintangan dan lain sebagainya. Kan gitu ya? Para ulama mengatakan perkara masuk dan keluarnya Ramadan ini dikembalikan kepada pemimpin di sebuah negeri. Tujuannya mempersatukan umat
agar tidak terjadi pertikaian dan perpecahan antara umat dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketetapan itu dikembalikan kepada pemimpin. Dan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Kalau kata pemimpin kita hari ini, bulan segini, tanggal segini kita melakukan kita melakukan puasa Ramadan, maka di situ kita berpuasa. Kata Nabi SAW, sumu yauma yasumun wa aftiru yauma tuftirun. Puasa kalian di hari-hari manusia berpuasa. Berbuka kalian di hari manusia berbuka. Ketika tidak mengikut apa yang dikatakan Nabi, maka akan ada puasanya dimulai Senin, yang satu dimulai Selasa. Nanti Idul Fitrinya yang satu di hari Senin, yang satu di hari Selasa. Mungkin yang lain dia katakan, saya punya perhitungan juga. Oleh karena itu di negeri kita pernah terjadi 4 kali Id dalam 1 tahun. 4 kali Id, Idul Fitrinya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Pernah terjadi. Kenapa? Semua punya perhitungan masing-masing. Tidak diserahkan kepada pemimpinnya. Bahkan dalam hal ini, menyaksikan ru'yatul hilal, menyaksikan hilal, kalau orang yang menyaksikan, ketika dia melihat, kemudian dia sampaikan kepada pemimpin, lantas pemimpin tidak menerima persaksiannya, maka apa yang dia lakukan? Dia puasa sendiri, tidak perlu dia umumkan. Kenapa? Menjaga persatuan umat. Bisa dipahamin? Kalau sekiranya dia melihat hilal di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, dia sudah melihat bulan Syawal itu hilalnya datang. Kan gitu ya? Kemudian yang lain tidak melihat. Kemudian dia kabarkan kepada pemimpin. Pemimpin menolaknya. Maka apa yang dia lakukan? Dia puasa hari itu untuk persatuan umat. Demikian jemaah. Untuk persatuan umat. Dan ingat, Islam ini satu. Dan yang mempecah belah itu terkadang orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam. Oleh karena itu terjadilah perpecahan yang ini. Yang akan menonjol pada saat Idnya. Kalau saat puasanya tidak menonjol. Saat Id akan sangat tampak menonjol. Sehingga terkadang sebagian memaksakan dirinya. Oh enggak, kita hari Selasa. Kalau kalian hari Rabu. Beda. Subhanallah. Kalau di beda negeri mungkin. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau dalam satu negeri, kemudian di negeri yang lain, matla' tempat terbitnya, tempat munculnya bulan itu berbeda. Kan gitu ya? Maka di sini sudah lebaran, di sini belum lebaran. Mungkin. Kan gitu ya? Kan gitu. Baik. Karena untuk menjaga persatuan, ini tetap mereka pada negaranya. Ini pada negerinya sendiri. Tapi kalau kepada matlak yang satu matlaknya, misalnya Saudi dengan Yaman, dengan Qatar, ini satu matlak. Ketika Saudi puasa, maka negara sebelah ikut dengan Saudi. Kan gitu ya? Untuk persatuannya. Kemudian, kalau di negeri kita jemaah, kalau kita satu matlak kepada Indonesia semuanya. Kan gitu ya? Kalau sudah ada satu matlak, maka kita ikut kepada ketentuan pemerintah. Alhamdulillah pemerintah kita itu sekarang menggunakan 2 metode. Metode pertama, pendekatan. Dengan metode perhitungan. Dilihat titiknya. Titik 1, titik 2, titik 10, titik 20. Ketemu titiknya. Kemudian mereka mau persaksikan dengan mata kepalanya. Dibantu dengan alat agar terlihat. Kan gitu ya? Maka untuk menjelaskan. Terlihat. Kalau sudah terlihat, maka mereka katakan nanti malam kita mulai puasa. Kan gitu. Tapi kalau tidak terlihat, besok malam kita puasa. Itu kata Nabi SAW. Kalau kalian lihat, maka puasa. Kalau nggak lihat, karena ketutupan awan. Ustadz, bulannya ada. Iya, belum bulannya ada. Tapi kata Nabi, kalau kamu tidak terlihat. Nabi nggak katakan kalau bulannya ada puasa. Karena ada metode yang dikatakan wujudul hilal. Hilalnya ada. Tapi ketutup. Kadang-kadang jemaah, hilalnya ada tapi ketutup. Ini bulannya. Kan gitu ya? Ini bulannya. Kalau di musim cerah, bulannya kelihatan. Kan gitu ya? Tapi kadang-kadang ada awan yang menutupnya. Bulannya ada nggak? Hah? Ada, tapi ketutup. Kata Nabi, sumu li ru'yati, puasa kamu dengan melihatnya. Wa aftiru li ru'yati, berbuka kamu dengan melihatnya. Fa in ghummiya alaikum,
kalau tertutup atas kalian. Apa kata Nabi? Hah? Tanya kepada ahli perbintangan. Enggak. Apa kata Nabi jemaah? Sempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Dan ini lebih hati-hati. Kalau sekiranya pemimpinnya dalam ketentuan ini dia salah, kembali kepada hadis Nabi SAW. Idza hakamal hakim fajtahada fa'asab falahu ajran. Kalau seorang hakim dia berijtihad, salah, betul ijtihadnya, benar ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat 1 pahala. Kita nggak berdosa jemaah. Kan gitu ya. Jangan sampai pada saat orang masih harus berpuasa, dia sudah berbuka duluan. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW melakukan perjalanan Mi'raj, dibawa oleh malaikat Jibril. Nabi SAW melihat ada orang yang kakinya digantung, diikat. Mulutnya dirobek sampai ke belakang. Darah bercucur. Nabi bertanya, siapa dia wahai Jibril? Apa kata Jibril alaihissalam? Itu adalah umatmu yang berbuka sebelum waktunya. Hati-hati jemaah. Kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan Nabi SAW, kita ikuti dengan apa yang perintahkan Allah, kita aman. Ini metode yang digunakan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, penetapan, halaman 248, penetapan akhir bulan Ramadan adalah dengan ru'yah hilal. Tadi penetapan awal masuk Ramadan. Ru'yah hilal 1 orang. Tapi kalau penetapan akhir bulan Ramadan, berarti penetapan 1 Syawal. Penetapan 1 Syawal itu disaksikan oleh 2 orang. Disaksikan oleh 2 orang. Kalau 1 Ramadan 1 orang. Kalau Syawal 1 Syawal disaksikan oleh 2 orang. Kata beliau Syekh di sini mengatakan penetapan akhir bulan Ramadan adalah dengan ru'yah hilal bulan Syawal melalui kesaksian 2 muslim yang adil. Halaman 248. Penetapan akhir bulan Ramadan 248 alinea kedua. Ya, penetapan akhir bulan Ramadan adalah dengan ru'yah hilal bulan Syawal melalui kesaksian 2 muslim yang adil. Lalu bila tidak ada 2 muslim yang adil yang bersaksi tentang ru'yah hilal, maka wajib menetapkan bulan Ramadan menjadi, maka wajib menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ini metode yang digunakan oleh para ulama. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan jemaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.